Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nuriska Fitriani dengan NIM 2002110003 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut, di mana materi yang akan kita pelajari yang pertama ada pengertian dari sudut, yang kedua jenis-jenis sudut, yang ketiga hubungan antara dua sudut, yang keempat garis, dan yang terakhir hubungan antara garis dan sudut. Kalian pasti familiar kan dengan kata sudut? Biasanya kita sering mendengar sudut ketika seseorang berkata sudut meja, sudut ruangan, sudut lemari, dan lain-lain. Tapi pengertian dari sudut itu sendiri adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik yang disebut dengan titik sudut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Terdapat sinar garis OA dan sinar garis OB yang berpotongan tepat di titik O, sehingga membentuk sudut AOB atau dapat dikatakan dengan sudut BOA. Itu sama saja ya. Dan sinar garis OB dan OA itu dinamakan kaki sudut. Dan titik O itu dinamakan dengan titik sudut. Daerah antara dua kaki sudut itu dinamakan dengan daerah sudut. Sudut juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada sudut yang besarnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Itu dinamakan dengan sudut lancip. Selanjutnya ada sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Itu dinamakan dengan sudut tunggul. Sudut yang selanjutnya adalah yang besarnya 90 derajat. Itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Dan biasanya sudut siku-siku mempunyai tanda siku-siku di titik sudutnya. Dan ini dinamakan sudut siku-siku ya. Selanjutnya adalah sudut yang besarnya 180 derajat sehingga membentuk seperti satu garis lurus. Itu dinamakan sudut lurus. Dan yang terakhir adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Itu dinamakan dengan sudut refleks. Setelah kita mempelajari pengertian sudut dan jenis-jenis sudut, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara dua sudut. Hubungan antara dua sudut yang pertama adalah hubungan berpenyiku atau berkomplement. Saya sajikan gambar seperti ini. Terdapat dua sudut yang membentuk sudut siku-siku. Jadi, sudut yang berpenyiku adalah dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya adalah 90 derajat dan membentuk sudut siku-siku. Pada gambar terdapat sudut PVS dan sudut PS. SQR yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi sudut PVS berpenyiku dengan sudut SQR, berarti sudut PVS ditambah sudut SQR sama dengan 90 derajat. Hubungan yang kedua adalah berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua sudut yang membentuk sudut lurus. Sudut yang berpelurus artinya dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya adalah 180 derajat. Pada gambar terdapat sudut TUW berpelurus dengan sudut WUV, berarti sudut TUW ditambah dengan sudut WUV sama dengan sudut TUV yang besarnya 180 derajat. Hubungan yang ketiga adalah saling bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut. Sudut yang bertolak belakang artinya pada gambar di atas pasangan AOB dan sudut DOC dan pasangan BOC dan AOD merupakan sudut-sudut bertolak belakang dan besar sudutnya adalah sama. Berarti sudut AOD sama dengan sudut DOC dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di atas ya. Perhatikan gambar di samping, tentukan nilai X. Kita perhatikan gambarnya. Diketahui dua sudut tersebut membentuk sudut siku-siku, berarti berpenyiku, yang jumlah kedua sudutnya 90 derajat. Diketahui 45 derajat ditambah 3X sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti
3x sama dengan 45 dan diketahui x-nya sama dengan 45 derajat dibagi 3 derajat, yaitu 15 derajat. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di samping. EB tegak lurus dengan DB dan besar sudut ABE sama dengan 38 derajat. Tentukan besar sudut DBC dan yang kedua besar pelurus sudut ABE. Karena tiga sudut tersebut berpelurus, maka jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Diketahui sudut ABE sama dengan 38 derajat dan EBD tegak lurus jadi 90 derajat. Ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut DBC sama dengan 180 derajat dikurangi 38 derajat dikurangi 90 derajat. Lalu sudut DBC sama dengan 52 derajat. Selanjutnya adalah pelurus dari ABE. Jadi yang dimaksud adalah sudut EBC karena pelurus dari ABE. Jadi tinggal 180 derajat dikurangi sudut ABE. Sudut ABE diketahui 38 derajat, tinggal 180 derajat dikurangi 38 derajat. Jadi besar pelurus dari ABE adalah 42 derajat.